Football United, assalamualaikum. Ringan amatiran ala gua mau ngobrol ringan kali ini soal lagi-lagi ya soal Paul Pogba. Ini sekian kalinya gua bikin video ngobrol ringan soal Paul Pogba. Kenapa? Karena ada beberapa headlines ya ataupun berita yang berkaitan dengan Paul Pogba. Dimulai dari Football International dulu, harian olahraga atau media olahraga di Belanda ya. Ini mempunyai headline judulnya Rangnick heeft op meerdere vlakken duidelijke boodschap voor Pogba, atau kurang lebih artinya Rangnick has a clear message for Pogba in several areas. Rangnick punya beberapa pesan khusus kepada Paul Pogba di beberapa area. Lalu kalau gue ngelihat di harian Prancis ya, L'Equipe, ini headline-nya Ralf Rangnick ne cherchera pas à convaincre Pogba de rester à Manchester United. Kurang lebih artinya Rangnick will not seek to convince Pogba to stay at Manchester United. Ralf Rangnick tidak akan berusaha meyakinkan Paul Pogba untuk bertahan di Manchester United. Jadi ini semua kalau gue lihat ya kurang lebih juga berasal dari sumber siapa lagi kalau bukan Fabrizio Romano yang di dua tweetnya yang akan gue kutip ini, yaitu menulis kalau Rangnick ini memberikan pendapat soal Paul Pogba ya. I wouldn't say he's not worth keeping, but saya tidak masalah. Saya tidak bilang kalau dia ini tidak layak untuk dipertahankan, tapi tentu saja players have to want to play. Pemain harus ingin bermain dan tinggal di klub dan klub besar seperti Manchester United. Saya tidak berpikir orang-orang ya atau seseorang di klub ini harus berusaha untuk meyakinkan pemain untuk tinggal. But on the other hand, tapi di sisi lain, let's wait and see ya, kita tunggu dan kita lihat. Di kabar selanjutnya, yaitu masih dari Fabrizio Romano, ini memberikan kabar kalau seperti diketahui juga ya, jadi kontrak yang ditawarkan dari Manchester United ke Paul Pogba ini sudah dari bulan Juli tahun ini, tapi belum ada keputusan dari Paul Pogba. Sementara proposal itu ya masih terbuka dari kubu Manchester United. Ralf lagi-lagi memberikan pesan ya. Manchester United massive club. Manchester United ini klub yang sangat besar. I don't think that anyone, saya tidak berpikir seseorang in the club, di dalam klub would ever need convincing to stay here. Tidak perlu diyakinkan atau meyakinkan untuk bisa tinggal di klub ini, karena menurut Ralf Rangnick ini Manchester United ini merupakan klub yang besar ya. Jadi tidak perlu supporternya bagus, klubnya juga bagus, segala termasuk klub besar lah di dunia. Jadi dia kalau gue lihat ya ringan amatiran justru mempertanyakan kenapa pemain justru tidak ingin bermain di Manchester United. Kalau tidak ingin bermain ya sudah tidak usah bermain, tidak usah di sini begitu ya. Karena banyak sekali pemain yang ingin membela Manchester United, apapun latar belakangnya, apapun motivasinya itu kalau menurut gue ya. Karena kan pemain kalau memperkuat Manchester United ini tentunya macam-macam motivasinya. Ada karena motivasi uang, ada motivasi melihat Manchester United sebuah klub besar yang merupakan prestasi bagi sang pemain itu kalau bisa bermain di Manchester United, ataupun juga itu yang mencari tantangan di karir dia ingin mempertunjukkan penampilan yang lebih bagus lagi, mengeluarkan level terbaiknya lagi. Kalau gue lihat ini pemain tipe seperti ini yang nomor 3 ini jujur seperti kayak seorang Bruno Fernandes, dimana ketika dia pindah dari Sporting Lisbon tentu saja dia mencari tantangan baru dan dia ingin mengeluarkan lagi kemampuan terbaiknya di klub yang terbaik, lebih bagus daripada klub sebelumnya. Dan ini yang kita lihat sampai dengan sejauh ini, apa yang dia berikan, apa kontribusi yang dia lakukan ya untuk Manchester United, dan juga ada juga pemain-pemain lainnya. Nah, kalau menurut gua dari apa yang ada di media, komentar dari seorang Ralf Rangnick ini terkait dengan Paul Pogba, sepertinya
Sekarang bola itu benar-benar diberikan ke Paul Pogba dan juga tim agensinya ya, kita tahu kan, Manu Raiola. Artinya kalau memang kalau memang Paul Pogba ingin tinggal di Manchester, ya sudah, dia kontrak itu masih ada dan tinggal ditandatangani saja. Sebaliknya, kalaupun tidak, ya sudah, dia tidak akan kalau bahasa Jawanya itu tidak akan digandoli, atau bahasa Indonesia tidak akan dipegangi supaya tidak kemana-mana. Manchester United sepertinya tidak akan melakukan hal itu. Manchester United sudah melakukan hal terakhir, yaitu adalah memberikan penawaran kontrak. Artinya dari klub itu itikadnya adalah ingin mempertahankan Paul Pogba. Tapi kalau seandainya yang bersangkutan tidak ingin bermain di klub lagi, di Manchester United, ya sudah, Manchester United juga tidak akan mempertahankannya lagi. Nah, ini menurut gue akan menarik karena besok hari Minggu, seperti yang Ralf Rangnick ini mengatakan di konferensi pers sebelum menghadapi Norwich, kalau dia akan berbicara lagi dengan Paul Pogba di hari Minggu. Nah, menurut gue ini juga akan menarik ya, setelah pertemuan ini akan seperti apa nantinya keluarannya. Pun juga sebulan dari sekarang, di mana di konferensi pers kemarin juga diungkapkan sebulan dari sekarang ini harusnya Paul Pogba sudah fit betul untuk ikut latihan. Nah, setelah dia latihan ini kan akan bisa dinilai, dilihat oleh tim kepelatihan apakah bisa masuk ke sistem permainan yang diinginkan atau yang sedang dibangun oleh Ralf Rangnick ini kan. Begitupun juga sebaliknya dari sang pemain, dia bisa menilai apakah dirinya suka ataupun cocok dengan sistem permainan yang sedang dibangun oleh sang pelatih ini. Nah, menurut gue ini akan menarik. But again, selalu gue ulangi, kalau dari awal gue sudah berpikiran kalau seorang Paul Pogba ini akan lepas secara gratisan di musim panas nanti. Apakah itu akan terjadi, ya kita tunggu saja. Apakah bisa lepas di musim dingin ini, ya kita tunggu saja. Dan menurut gue sih tentunya bukan hal yang mudah ya untuk menjual pemain, terutama dengan harga tinggi. Bukan cuma harga tinggi, tapi punya gaji yang cukup tinggi juga ya, yang ingin diambil oleh klub-klub lainnya. Memang pernah ada kejadian, contoh yang terakhir ya Manchester United sendiri ketika mengambil seorang Alexis Sanchez kalau tidak salah kan dari Arsenal, dengan gaji yang cukup tinggi. Tapi dengan keadaan ekonomi global klub-klub sepak bola saat ini ya, di mana juga banyak juga yang sedang berjuang, menurut gue sih pilihannya tidak banyak. Ada beberapa komentar mengatakan mungkin Paris Saint-Germain sudah jelas ya, supporternya memberikan penolakan kepada Paul Pogba, dan ini sudah terjadi beberapa bulan yang lalu ya, kalau tidak salah sekitar musim panas lah kalau tidak salah ya. Real Madrid menurut gue salah satu tim yang punya peluang untuk mengambil Paul Pogba. Barcelona gue tidak tahu ya, kondisi keuangannya sekarang tidak bagus. Italia gue nggak yakin juga, karena itu tadi ya, standar gaji seorang Paul Pogba juga cukup tinggi. Jerman, Raiola sudah mengatakan tidak cocok ya, culture dan lain-lainnya. Dari sisi gaji juga Raiola mengatakan sepertinya klub Jerman tidak mau ataupun tidak mampu dan tidak mau untuk membayar gaji tinggi dari seorang Paul Pogba. Jadi menurut gue pilihan untuk seorang Paul Pogba ini juga tidak banyak kalau seandainya ingin lepas di bulan atau di musim dingin ini. Bagaimana nanti di musim panas, ya itu nanti kita nantikan. Tapi bagaimana nih kalau menurut gue, apakah soal Paul Pogba bagusnya dilepas atau tidak? Ini kan pasti teman-teman di rumah juga pingin denger kan. Mudah-mudahan pingin denger ya pendapat gue bagaimana. Menurut gue selalu bilang ya kan, Paul Pogba ini merupakan pemain yang cukup bagus. Dia punya kualitas individu cukup mumpuni. Ini sudah dibuktikan di Juventus, sudah diperlihatkan juga di timnas Prancis, di mana dia mampu mengeluarkan kemampuan terbaiknya, baik itu menyerang maupun juga bertahan ya. Artinya dia juga tipe pemain yang sebenarnya hampir komplit kalau menurut gue. Membawa Perancis juara dunia itu bukan main-main ya. Artinya apalagi dia main hampir di seluruh pertandingannya kan. Artinya dia punya sumbangsih atau kontribusinya tidak bisa dipandang sebelah mata. Apapun yang lu punya pendapat tentang Paul Pogba, faktanya demikian. Nah sekarang, gue juga sudah pernah bahas kenapa dia tampil seperti ini di Manchester United. Menurut gue satu sih, passionnya tidak ada. Dia bermain di Manchester United ya mostly hanya karena dari sisi bisnis, profesionalisme semata. Artinya dia tidak ada membela lambang di dada, dia merasa bagian dari klub seutuhnya. Ringan amatiran ala gue tidak melihat dia ada di situ.
uh, pertandingan ketika menghadapi Liverpool contohnya, dia mendapatkan kartu merah yang menurut gue cukup bodoh, di mana klub atau tim pada saat itu sedang kesulitan ya, tampil di kandang sendiri menghadapi musuh bebuyutan, tapi justru dia mendapatkan kartu merah di saat yang sulit. Menurut gue itu kurang lebih memperlihatkan bagaimana passion dari seorang Paul Pogba ini dalam membela Manchester United. Dan selalu gue angkat juga beberapa kali dan gue ingatkan kalau dulu ketika Sir Alex Ferguson melepas Paul Pogba, walaupun pada saat itu kita semua juga tahu ya bagaimana hot prospeknya, bagaimana katakanlah potensialnya seorang Paul Pogba muda pada saat itu, tapi dengan attitude yang ada juga pada saat itu, maka Sir Alex tidak ragu untuk melepasnya pada saat itu. Menurut gue itu juga salah satu pertimbangan yang bisa jadi ya kita lihat sekarang seperti apa. Jadi menurut gue sudah jelas ya kalau gue pendapatnya seperti apa tentang seorang Paul Pogba. Bagaimana pendapat teman-teman? Bisa drop di kolom komen ya, kita sharing bersama. Oh ya, thanks, terima kasih ya selama ini yang sudah rajin nonton video gue, memberikan saran, kritik. Sorry gue tidak bisa terlalu rajin balas komen karena gue juga ada aktivitas lain kan. Tapi insya Allah selalu gue baca komen-komennya secara screening, secara cepat juga. Kalau sempat selalu gue usahakan untuk balas ya. Juga thank you untuk ide-idenya, saran-sarannya mengenai channel dan juga video gue. Selalu gue baca juga dan selalu gue pertimbangkan. Gue sesuaikan juga dengan konsep gue di video ini. Dan juga kemampuan gue lah kurang lebih dalam menanggapi komen-komen tersebut. Tapi again, thank you for watching. Dan ya ini video ini akan tayang hari Minggu. Selamat hari Minggu, persiapkan untuk hari Senin. Mudah-mudahan selalu sehat, selalu berkah Allah selalu untuk teman-teman semua, begitupun juga untuk keluarganya ya. Thanks for watching, jangan lupa like, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.